Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Di minggu yang cerah ini, kita semua, Bapak harapkan semuanya dalam keadaan yang sehat. Kalaupun ada yang sakit atau nggak enak badan, semoga cepat sembuh ya. Semangat, banyak makan, banyak istirahat, minum obat, biar cepat sembuh. Tapi tetap ikut sekolah minggu ya, biar kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Nah, karena sudah pagi, ayo waktunya kita untuk memuji nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu kita yang pertama. Kita mau bergerak dulu, kita mau olahraga dulu ya. Ajak yang di rumah untuk kita juga sama-sama berolahraga ya. Kita pujikan tanganku ke depan, tanganku ke belakang sambil gerakan. Sambil gerakan ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ya. Siap-siap. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Siap-siap, kepala ya. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku lagi ya, siap-siap. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Setelah kita sedikit berolahraga, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Yuk sama-sama lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh mengikuti ibadah secara online. Semua ini karena anugerah dari Tuhan saja. Tuhan berkati kami semua untuk kami boleh mengikuti ibadah kami dari awal sampai akhir dengan baik, supaya kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, minggu ini kita mau belajar apa ya? Gini deh, Bapak coba tanya ya. Siapa di sini yang sudah bersekolah? Oh, banyak ternyata ya. Nah, kalau di sekolah sekarang kan secara online nih. Kalau biasanya itu tugasnya itu dikirim lewat apa sekarang? Kan kita sudah nggak bisa ketemu sama Bapak Ibu guru di sekolah. Kan mereka nggak bisa langsung ngasih tugas, ayo kerjakan. Nggak bisa ya? Biasanya lewat apa? Lewat WA atau lewat YouTube ya biasanya ya. Nah, terus kalau itu sudah dikasih tugas, anak-anak segera mengerjakan atau nanti aja lah, toh ini kok juga online. Nanti sore bisa, nanti malam juga bisa. Jadi ngapain langsung dikerjain? Atau setelah dikasih tugas langsung dikerjain? Oh iya, ada tugas langsung tak kerjain. Harusnya sih yang kedua ya, yang setelah menerima tugas langsung dikerjakan, supaya nanti di belakangnya nggak bikin jadi tambah males. Siapa tahu sudah setelah makan malam, aduh kenyang, aku ngantuk loh, nggak kerja tugas jadinya. Nah, kita ini minggu ini kita juga belajar tentang tokoh Alkitab yang juga dikasih tugas, malah tugasnya belum pernah dia tahu. Seperti apa ya ceritanya? Nah, saksikanlah nanti. Jadi jangan pindah channel. Nah, untuk itu kita akan menyanyikan lagu kita yang kedua. Kerja buat Tuhan selalu manisi. Kita mau sama-sama belajar lagu ini. Di lagu ini kita biar tahu
kalau kita kerja buat Tuhan tidak akan pernah sia-sia, ya. Ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi, sama-sama kita pujikan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Setelah kita menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manis, kita jadi tahu kalau kita itu selalu melakukan perintah Tuhan, kita mengerjakan semua tugas Tuhan, pasti ada manisnya buat kita, yaitu berkat dari Tuhan. Kapan kita menerima berkatnya? Langsung? Nggak mesti sih, kadang ya nanti-nanti. Tapi yang pasti kalau kita melakukan dengan penuh sukacita, ketulusan hati, kerja buat Tuhan itu pasti selalu manis. Ya seperti cerita nanti sih. Jadi jangan pergi dulu, jangan pindah channel dulu. Sampai selesai didengarkan, kita pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan kembali satu pujian, Big or Small, karena siapapun kita, seberapapun kita besar, kecil, atau tinggi, pendek, Tuhan tidak memandang itu semua. Yang penting kita kerja buat Tuhan dengan sungguh-sungguh bersama Tuhan, kita pasti bisa. Yuk kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak memandang siapa kita, yang penting bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Yang keras, sa, aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, yang lebih semangat lagi, karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Yes. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta.
bersama Tuhan aku bisa. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Baik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan Pak Andika mengajak kita semuanya untuk berdoa. Baik ya, semuanya lipat tanganmu, tutup mata dan tundukkan kepala. Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan di kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali berhimpun bersama untuk berbakti kepadamu. Saat ini hati kami sungguh rindu untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan kami mohon Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami masing-masing anak-anak-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini Pak Andika mengajak kita semua ya. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Ya. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, mari kita memperhatikan dan membaca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Andika akan membacakan ya untuk kalian. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api.
ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Puji nama Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah minggu pagi hari ini adalah menyiapkan hati untuk menerima tugas. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 tadi, bahwa Nabi Elia atau Bapak Elia berjumpa dengan Tuhan, yaitu ketika dia berada di sebuah goa. Dan Tuhan bertanya kepadanya, apa yang sedang ia kerjakan? Elia, kepada Elia. Dan Elia menjawab kepada Tuhan bahwa ia telah bekerja dengan segiat-giatnya untuk melayani umat Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan pada kesempatan itu Tuhan memberikan tugas anak-anakku untuk mengurapi Yehu dan juga mengurapi Elisa menjadi nabi yang akan menggantikan Bapak Elia. Nah, ketika Bapak Elia berjumpa dengan Tuhan, kemudian dia diminta oleh Tuhan untuk kembali ke Damsyik, dan Bapak Elia berjumpa dengan Elisa ketika dia sedang membajak dengan lembu-lembu bajak di tanah pertaniannya. Dan pada saat itulah kemudian Bapak Elia berjumpa dengan Elisa, dan Elisa kemudian mengatakan bahwa dia akan berpamitan dulu kepada ayah dan ibunya. Ternyata Elisa dengan penuh sukacita dia berjumpa dengan Bapak Elia dan mau untuk mengikut Bapak Elia menjadi pelayannya. Sungguh luar biasa anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Elisa memiliki hati yang mau untuk melayani Bapak Elia dan juga menggantikan beliau menjadi utusan Tuhan. Kemudian Elisa bersama dengan Bapak Elia melanjutkan perjalanan mereka dengan penuh sukacita anakku untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan ajaib ketika mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju ke Yeriko. Ketika akan menyeberang Sungai Yordan, ternyata kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib, ya, karena tidak ada perahu dan juga tidak ada alat penyeberangan yang lain. Ternyata dengan jubah Bapak Elia, kemudian aliran Sungai Yordan itu menjadi terhenti anak-anak, seperti ada tanggul yang menahan aliran air, sehingga Bapak Elia bersama dengan Elisa bisa pergi menyeberang Sungai Yordan. Nah, tanda itu menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan senantiasa menyertai siapapun, baik itu Elisa maupun juga Bapak Elia, bahkan juga kita anak-anak yang mau dengan setia menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan, menerima tugas yang diberikan oleh orang tua kita, oleh guru kita. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua anak-anak, untuk kita senantiasa menyiapkan hati kita untuk menerima tugas apapun yang diberikan oleh Tuhan dan juga tugas apapun yang diberikan oleh orang tua kita. Karena dengan demikian sebenarnya kita sudah belajar untuk mempercayakan hati kita, mempercayakan diri kita untuk setia di dalam tugas yang diberikan oleh Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua anak-anakku, untuk tetap belajar dengan giat, selalu mematuhi protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas kita.
Dengan demikian kita akan menjadi berkat bagi orang tua kita, bagi siapapun yang kita jumpai, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakku sekalian. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, gimana? Sudah tahu? Kalau kita itu siap menerima tugas dari Tuhan, meskipun kita nggak tahu kita harus ngapain, tapi kalau kita bersama Tuhan, kita pasti bisa. Meskipun kita masih kecil, atau yang sudah besar, tinggi, pendek, nggak masalah kan? Tuhan pasti akan menyiapkan kita dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita bisa mengerjakan semua tugas dengan baik. Nah, kalau gitu sekarang waktunya kita untuk mempersembahkan persembahan kita kemana? Ya ke kantong yang sudah kalian siapin, di celengan mungkin, atau kantong, atau amplop, atau mau transfer di rekening di bawah ini juga boleh. Yang penting kita mempersembahkan mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan memujikan Bawa Persembahanmu. Kita mau membawa persembahan kita dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sambil menyanyi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mempersembahkan persembahan kita. Kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah online dan kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Kau selalu memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Kau selalu menyempurnakan persembahan kami, supaya persembahan kami ini boleh berkenan di hadirat Tuhan dan dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap sekolah kami yang kami lakukan dalam online. Kiranya Kau selalu menyertai kami, Kau berikan kami sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, dan kerajinan, dan kedisiplinan, semua yang dari Tuhan, supaya kami boleh belajar dengan baik, kami boleh mengikuti dengan baik, dan kami boleh memperoleh hasil yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sebentar lagi kita akan berpisah. Tapi jangan khawatir. Kalau mau bertemu lagi, ya tinggal pilih video yang lain. Kita bisa ibadah lagi. Atau kalau enggak, ya minggu depan kan kita masih ketemu lagi. Ya.
Ya, yang penting hari ini kita sudah belajar bagaimana kita harus siap menerima tugas mungkin dari orang tua, dari guru sekolah, yang terlebih penting dari Tuhan ya. Untuk itu kita akan menutup ibadah kita dengan satu pujian. Kita mau bekerja buat Tuhan. Tangan kita, mulut kita, dan kaki kita bekerja buat Tuhan. Yuk nyanyi sama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sampai ketemu, see you next week. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.